Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan suatu materi yang merupakan isu yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini dan juga marak terjadi pada kalangan remaja loh teman-teman. Apa itu? Ya benar, ini materinya mengenai narkoba. Nah, sebelum kami memaparkan materi kami lebih lanjut, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Syifa Hairunisa dengan nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya April Zalfa Maulidina dengan nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Dean Kifli Zafirino dengan nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Harmansyah dengan nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Hana Syahira Widyadana dengan nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Hari Purwodiningrat dengan nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Priska Detrizati Sonrike dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Zakia Priansyah dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Zaid Aradid dari absen 36. So, without any further ado, let's get started. Jadi di materi ini kita akan membahas pengertian narkoba, latar belakang narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak narkoba, dan tahap pencegahan narkoba. Yang pertama ada pengertian narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pengertian narkoba adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Pengertian narkoba menurut para ahli. Menurut Smith, Klein, dan French Clinical, narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Menurut Presbyterian, narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembisuan karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia. Sedangkan menurut Kurniawan, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar belakang dari narkoba. Yang pertama, narkoba ditemukan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria yang digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Pada tahun 1805, seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Wilhelm menemukan senyawa opium amoniak yang kemudian diberi nama morfin. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Kemudian pada tahun 1874, peneliti C.R. Wright mulai mengubah struktur molekul morfin dan mengubahnya menjadi obat yang kurang menyebabkan ketagihan, yang kini kita sebut sintesis heroin atau putau dengan cara memanaskan morfin. Lalu pada abad ke-19, saat itu opium ini sudah termasuk jenis obat yang sudah dipatenkan sehingga menjadi legal, dan ironisnya para pecandu morfin ini kebanyakan adalah tentara-tentara yang terluka saat Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1878, kerajaan Inggris mengeluarkan undang-undang untuk mengerem atau menghentikan penjualan candu karena efek dari kecanduan itu. Perang Dunia Kedua, Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium sebelum Perang Dunia Kedua.
pada zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya pada tahun 1940-an, saat Jepang tiba di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mulai menghapus undang-undang tersebut dan melarang penggunaan candu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Indonesia membuat undang-undang baru tentang narkoba yang mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan berbahaya. Wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur undang-undang tersebut. Pada tahun 1970 terjadi masalah global tentang narkoba. Pada tahun itu, penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan memakan banyak korban, terutama anak muda. Hal tersebut berawal dari masalah anak-anak muda di Amerika Serikat, kemudian mulai berpengaruh ke seluruh penjuru dunia yang masuk Indonesia. Pada tahun selanjutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur penyelundupan gelap. Selain itu, undang-undang tersebut juga menyebutkan peran khusus dokter serta rumah sakit sesuai dengan petunjuk Menteri Kesehatan. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, UU anti narkotika pun mulai direvisi sehingga disusunlah UU anti narkotika nomor 22 tahun 1997 dan menyusul UU psikotropika nomor 5 tahun 1997. Undang-undang tersebut mulai memberlakukan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan sanksi berupa hukuman mati. Selanjutnya, latar belakang penggunaan narkoba. Berdasarkan teori Stage of Substance Use dalam Keane 2006, seseorang menggunakan narkoba dilatar belakangi oleh pengaruh sosial atau perilaku menyimpang, aktivitas kelompok, penggunaan narkoba dalam jangka waktu yang lama, tekanan sosial, peredaran secara bebas, persepsi dapat meningkat daya tahan tubuh, adanya perasaan nyaman, lalu gaya hidup atau hanya untuk senang-senang, konsumsi yang terlalu banyak untuk merasakan kenyamanan dan merasa baik, lalu memunculkan perasaan senang dan perasaan yang baru, mengatasi stres dan rasa tidak nyaman, mengatasi depresi dan menyendiri. Terus kebiasaan penggunaan yang banyak pada awal pemakaian akan berdampak pada kehidupan, susah tidur dan konsentrasi, memikirkan kesempatan untuk menggunakannya lagi. Ketergantungan atau tidak ada kontrol dalam penggunaan terus-menerus memakai dalam berbagai keadaan dalam tahap berbahaya dapat merusak kesehatan, hubungan, dan komitmen sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis narkoba atau narkotika. Terdapat 3 golongan berdasarkan risiko dan ketergantungan. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1. Narkotika ini memiliki risiko yang tinggi menimbulkan efek kecanduan. Contohnya yaitu ganja, opium, dan tanaman koka. Selanjutnya narkotika golongan 2. Narkotika ini berpotensi tinggi menimbulkan efek kecanduan, namun dapat dikonsumsi sebagai obat jika sesuai dengan resep dokter. Terdapat 85 jenis. Beberapa contohnya yaitu morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu narkotika golongan 3. Narkotika ini memiliki resiko ketergantungan yang ringan dan banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan serta terapi. Narkotika juga memiliki 3 jenis berdasarkan bahan pembuatan. Jenis yang pertama yaitu jenis sintesis. Jenis sintesis mengalami proses pengolahan yang rumit, dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contohnya yaitu amfetamin, metadon, dan sebagainya. Jenis yang kedua yaitu jenis semi sintesis. Bahan utama berupa narkotika alami, diisolasi dengan cara diekstrak atau memakai proses lainnya. Beberapa contohnya yaitu morfin, heroin, dan lain-lain. Jenis alami.
Jenis ini bersifat alami dan bisa langsung digunakan melalui proses sederhana, namun tidak boleh dijadikan obat karena kandungannya yang masih kuat, sehingga memiliki bahaya yang tinggi. Contohnya yaitu ganja dan kopang. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak dari penyalahgunaan narkoba antara lain: pertama, ketergantungan; kedua, perubahan sel saraf pada otak; tiga, penurunan daya ingat; empat, munculnya efek halusinasi; lima, hilangnya keseimbangan tubuh; enam, menimbulkan penyakit jantung; tujuh, mengakibatkan insomnia; delapan, menimbulkan dehidrasi; sembilan, gangguan kualitas hidup; dan 10, menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah penjelasan dari efek samping yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu ketergantungan. Kerusakan sel otak merupakan penyebab dari ketergantungan dan juga dapat menimbulkan dampak narkoba lainnya. Kondisi ini juga akan membuat penderita sulit melakukan pemakaian narkoba, bahkan ketika mereka berusaha keras untuk berhenti dari penggunaan barang haram tersebut. Yang kedua ada perubahan sel saraf otak. Seseorang yang mengonsumsi narkoba secara berulang dalam jangka waktu yang panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak yang kemudian akan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan dalam kondisi yang kronis, setelah konsumsi narkoba dihentikan, efek tersebut akan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada penurunan daya ingatan. Dampak perubahan sel saraf otak dapat menyebabkan daya ingat menjadi menurun atau bahkan hilang ingatan. Hal ini dikarenakan dari obat-obatan asam gabah hidroksibutilat dendrohidronol dapat mengakibatkan efek sedatif atau mengantuk, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, kebingungan hingga berubahnya daya ingat seseorang. Yang selanjutnya ada efek yang keempat, yaitu munculnya efek halusinasi. Akibat penyalahgunaan narkoba juga dapat membuat seseorang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Nah, mengapa terjadi halusinasi ini? Jadi halusinasi ini disebabkan karena adanya obat-obatan yang menyebabkan efek halusinasi. Nah, obat-obatan ini dinamakan obat psikedelik yang termasuk ke dalam golongan halusinogen. Nah, seperti namanya, golongan halusinogen ini mengakibatkan halusinasi pada penggunanya. Nah, contoh obat-obatnya seperti apa? Contohnya seperti LSD, magic mushroom, DMT, mescaline atau peyote, dan lain sebagainya. Nah, halusinasi yang dihasilkan ini dapat bersifat auditorik, atau penggunanya itu mendengar suara-suara yang ada hanya dalam pikirannya saja, dan tidak pada orang lain. Dan selanjutnya adalah efek visual, atau para penderitanya akan melihat hal-hal yang tidak nyata. Nah, jadi hal ini tentu akan mengakibatkan pengguna narkoba menjadi sulit untuk melakukan aktivitas, mengikuti pelajaran, dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, efek ini biasanya dirasakan saat menggunakan narkoba dan beberapa jam setelah mengonsumsinya. Para pengguna narkoba juga akan cenderung kesulitan untuk fokus dan sulit untuk mengambil keputusan dikarenakan adanya gangguan dari otak atau sel saraf otak yang diakibatkan karena adanya narkoba ini. Next slide. Nah, untuk dampak yang kelima ada hilangnya keseimbangan tubuh. Jadi beberapa jenis narkoba dapat mempengaruhi saraf otak dan organ keseimbangan di telinga. Jadi organ keseimbangan di telinga itu ada dua, jadi ada vestibul dan saluran semisirkular. Jadi perbedaannya itu adalah kalau vestibul itu berfungsi untuk meregulasi keseimbangan tubuh dalam keadaan statik atau pada saat tubuh itu diam. Kalau semisirkular ya kebalikannya, jadi meregulasi keseimbangan tubuh pada saat tubuh itu dinamis atau bergerak. Nah, selain itu juga seperti yang tadi saya sudah jelaskan, narkoba ini juga mempengaruhi saraf otak, sehingga otak yang dapat atau kehilangan kemampuannya dalam meregulasi keseimbangan tubuh,
Sehingga apabila kita lihat para pengguna narkoba akan berjalan terus sempoyongan dan bahkan mereka itu tidak mampu untuk berjalan dikarenakan kehilangan keseimbangan tubuh tadi. Nah, hal ini dikarenakan juga otak bertanggung jawab untuk mengkoordinasi gerakan tubuh. Oleh karena itu, seorang pecandu narkoba tidak diperbolehkan untuk mengemudi karena dapat mengakibatkan kecelakaan yang juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yang bahkan tidak bersalah dan tidak menggunakan narkoba sekalipun. Nah, selanjutnya ada dampak yang keenam, yaitu dapat menimbulkan penyakit jantung. Narkoba terdapat beberapa jenis, sehingga efek yang ditimbulkan pada jantung akan berbeda-beda. Berdasarkan hasil riset yang telah saya lakukan, saya dapat merangkum beberapa jenis narkoba yang mengakibatkan efek pada jantung. Yang tentunya adalah efek negatif ya. Yang pertama ada kokain, amfetamin, dan ekstasi. Jadi saya mengelompokkan ketiga obat-obatan ini dalam satu poin dikarenakan ketiga jenis zat ini memberikan efek yang serupa terhadap jantung. Jadi zat ini akan menyebabkan peningkatan hormon katekolamin yang mengakibatkan jantung bekerja lebih keras. Jadi efek yang terjadi adalah peningkatan tekanan darah yang terjadi secara mendadak. Nah, dikarenakan terjadinya peningkatan kerja jantung secara mendadak ini, kebutuhan oksigen otot jantung akan meningkat dan bila tidak dapat mengakibatkan kematian otot jantung, sehingga dapat mengancam nyawa dari pengguna narkotika tersebut. Yang kedua ada LSD dan psilocybin yang dikenal juga dengan mushroom. Jadi kedua zat ini bersifat halusinogenik atau menyebabkan penggunanya menjadi halusinasi. Nah, sedangkan obat-obatan ini juga memiliki efek terhadap jantung, yaitu peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Yang ketiga ada morfin dan turunan variasi-variasinya. Jadi dalam dunia medis, morfin ini digunakan sebagai penangkal nyeri yang kuat, yang banyak juga digunakan oleh tentara-tentara pada era perang dunia. Tetapi pada zaman sekarang dan pada zaman-zaman dulu juga banyak orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan morfin ini. Generasi terbaru tisu mas. Penggunaannya itu dilakukan secara berlebihan sehingga mengakibatkan ketergantungan. Dengan konsentrasi tertinggi vitamin C, niacinamide, samarkan noda hitam, tampak cerah, rasa kenyal hanya dalam 5 menit. Baru Garnier Ampoule Mas, alami di Garnier. Awalnya tuh bingung cari lokasi vaksin di mana. Ya takut juga kalau lokasinya jauh ya. Aku cek-cek, ternyata tuh ada lokasi dekat rumah. Jadi aku gampang milihnya. Ya wes, dapet deh vaksin. Yuk, dan yang terakhir ada informasi ganja. seputar vaksin COVID Nah, di ganja ini Google. sudah tidak asing ya di telinga kita, karena terdapat banyak sekali berita-berita yang membahas mengenai obat salah satu narkotika ini. Jadi pada penggunaan dosis yang lebih tinggi, ganja dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah dan juga denyut jantung. Akan tetapi penggunaan ganja ini jarang hingga menyebabkan keadaan yang fatal. Nah, secara umum penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung yang tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung, sehingga otot jantung kekurangan nutrisi dan juga O2, sehingga tidak akan bekerja secara maksimal. Dan pada akhirnya akan mengakibatkan serangan jantung yang mengancam nyawa penggunanya. Nah, dampak selanjutnya dari narkoba itu ada menyebabkan insomnia. Konsentrasi ganja yang tinggi pada narkoba dapat membuat orang menjadi sulit tidur dan sering merasa gelisah. Kandungan yang terdapat pada narkoba dapat mengurangi durasi tidur sehingga penderitanya cenderung sulit untuk memejamkan mata dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Selanjutnya menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ternyata juga merupakan salah satu efek dari penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh dan biasanya diikuti dengan ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Dehidrasi dapat memicu kondisi lain yang dapat membahayakan tubuh. Contohnya seperti hilang konsentrasi, serangan panik, bahkan hingga kejang-kejang. Yang ke-9 ada menimbulkan gangguan kualitas hidup. Bahaya penyalahgunaan narkoba selanjutnya ialah terganggunya kualitas hidup.
Sebab dampak buruk narkoba tidak hanya menyerang kondisi tubuh saja, tapi juga bisa mengganggu aspek kehidupan yang lainnya. Misalnya, sulit berkonsentrasi saat bekerja, saat belajar, mengalami masalah finansial akibat terus membeli obat-obatan terlarang, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Yang ke-10, menyebabkan kematian. Selain dapat memicu berbagai penyakit di atas, akibat narkoba yang paling fatal itu dapat menyebabkan kematian. Kerusakan saraf di otak dan kegagalan organ untuk berfungsi dapat menjadi dampak dari narkoba yang secara langsung memberikan efek buruk pada tubuh hingga meningkatkan berbagai risiko penyakit hingga kematian. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adalah 7 cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang 1, jangan pernah mencoba. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Kedua, ketahui dampak buruk narkoba. Cari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Dengan begitu, kita dapat lebih waspada serta akan menghindari penggunaan narkoba. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Pilihlah pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa memanfaatkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Cara pencegahan penyalahgunaan narkoba yang selanjutnya yaitu menolak dengan tegas. Kita harus memiliki pendirian yang teguh. Apabila diajak serta dipaksa untuk mengonsumsi narkoba atau narkotika, maka tolaklah dengan tegas. Kemudian selanjutnya, jangan jadikan narkoba sebagai pelarian. Apabila mempunyai masalah, maka carilah jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian atau jalan keluarnya. Kemudian yang keenam, gali potensi diri dan lakukan berbagai kegiatan positif. Cari tahu serta gali potensi diri dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan berbagai hal positif untuk perkembangan diri. Gunakanlah waktu luang untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar, berolahraga, maupun melakukan kegiatan positif lainnya. Dan kemudian yang terakhir, menerapkan pola hidup sehat. Dan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan berikut, diantaranya berolahraga dengan teratur, memakan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, melakukan refreshing sekali, minum air putih secukupnya, dan banyak melakukan literasi. Nah, kita sudah berada di penghujung PPT ini. Nah, sebelum mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pesan-pesan terlebih dahulu. Nah, jadi pesan-pesan dari kami adalah, marilah kita tidak memakai dan menggunakan narkoba sekalipun tidak mengedarkannya, dikarenakan hal tersebut itu hanya akan merugikan diri kalian sendiri dan menimbulkan efek negatif bagi diri kalian tersendiri, dan juga dapat merugikan kalian dari sisi material dan finansial kalian juga. Nah, terutama bagi golongan pelajar, terutama pada golongan pelajar, kalian tuh kita dan kalian juga jangan menggunakan narkoba, dikarenakan itu hanya dapat menimbulkan efek negatif dan juga dapat menghancurkan masa depan dan cita-cita yang telah kalian susun sedari dini. Jadi sebagai tambahan juga kami menyarankan bagi kalian untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang telah disediakan di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti volunteer dan lain-lainnya, sehingga dengan menyibukkan diri untuk melakukan hal-hal yang positif, kalian juga akan terhindar dari mata rantai penyebaran narkoba yang sangat sulit untuk diputus. Jadi di sini juga ada kata-kata dari Kurt Cobain yang bisa kalian baca. Dan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyajian materinya dan lain sebagainya. Mohon maaf pula apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.